Haleluya. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya walau 1.000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami akan menonton dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ya tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami yakin akan pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami merindukan Engkau berbicara kepada setiap umat tebusan-Mu ini Tuhan. Ajari kami jalan-jalan-Mu, ajari kami perintah-perintah-Mu, ajari kami setia dan taat. Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas setiap umat tebusan-Mu di tempat ini. Tolong hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini, biarlah boleh menjadi alat. Apa yang sudah dipersiapkan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasai seluruhnya Roh Kudus, sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang di rumah saya percaya udah duduk. Jangan ada yang tidur. Nonton. Ibadah nggak boleh sambil tidur saudara ya. Yang di rumah-rumah ya. Harus semangat gitu. Karena ini udah undangan Tuhan ya. Untuk kita berjumpa dengan Dia. Kita membuka ya. HP suci kita, saya percaya di sini nggak ada yang bawa Alkitab ini kali ya. Jadi HP suci kita, tablet suci kita. Ya, kitab suci tolong dipersiapkan juga kalau yang mau lihat di multimedia. Roma 4 ayat 18 sampai 25 kita mau baca bersama-sama. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Saudara yang di rumah boleh baca. Ya, yang di sini silakan baca di multimedia ya, sama-sama. 3, 2, 1. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Selanjutnya, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Terus, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati terakhir. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Katakan amin. Ya, biar firman Tuhan ini menjadi rema buat kita semua. Ayat emasnya saya ingin mengulang bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saudara, kita kepingin berkat-berkat Abraham. Yang mau katakan amin. Yang di rumah juga pasti amin ya. Tapi kita mau nggak imannya Abraham? Kita bisa nggak niru imannya Abraham? Kita mau berkatnya Abraham. Wah, Abraham kita tahu diberkati berlimpah-limpah. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Betul. Tuhan janji itu. Tetapi bagaimana dengan
kehidupan iman daripada Abraham. Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah wilayah Mesopotamia, kira-kira di daerah Irak. Ya. Disebut wilayah Kaldu atau Kaldea, ya, dalam bahasa Kasdim, ya. Atau Kasdim dalam bahasa Ibraninya. Nah, kota Kaldu ini adalah kota untuk dewa bulan. Ya, saya nggak tahu kapan ya Tongchupya, ya, itu kan mengingat dewa bulan gitu ya. Jadi kota ini adalah kota yang menyembah dewa bulan. Dan Abraham pun salah satu pengikut dewa bulan. Ya. Nama papanya itu Terah. Terah itu artinya bahasa Ibrani bulan. Jadi Abraham ini bukan orang percaya, ya. Tapi ia dipanggil oleh Tuhan. Kita semua juga bukan orang percaya sebelumnya. Mungkin kita keturunan papa kakek kita Kristen. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 12 ayat 1, tolong ditampilkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara perhatikan namanya Abram loh, belum Abraham. Ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari kota yang tidak ada dewa bulannya. Suruh pergi. Ya. Dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi negerinya belum dikasih tahu saudara di mana. Akan kutunjukkan. Akan. Saudara berani nggak melangkah dengan sesuatu yang belum pasti? Apalagi Abraham belum kenal Tuhan. Apalagi maaf, padahal Abraham gak butuh-butuh banget sama Tuhan. Kenapa? Karena dia orang kaya. Dia orang yang terkenal. Arti kata Abram adalah bapak yang mulia. Dia dikenal di kampung halamannya. Jadi ya kalau mau terkenal sih nggak perlu amat kali ya. Dia udah cukup terkenal. Tetapi yang luar biasa, dia ikut sesuai dengan perintah Tuhan. Dipanggil keluar, dia keluar dari Ur Kasdim. Kemana? Nggak tahu. Jalan aja dulu. Sehingga kita singkat cerita, dia bisa sampai di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham gak pernah tahu. Kalau saudara maaf punya sebuah motor tua. Kemudian Tuhan suruh saudara, jual motormu. Minggu depan aku ganti mobil. Saudara jual gak? Pasti. Tapi kalau saudara jual motormu. Terus Tuhan, ya jual aja dulu. Saya kerja naik apa? Saya transportasi naik apa? Nggak tahu. Tapi Abraham ikut. Dia kagak tahu kemana, tapi dia ikut, saudara. Ini sebuah tindakan iman yang luar biasa. Sehingga nama Abram diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Hari ini namamu menjadi Abraham. Artinya Bapak yang besar. Bapak bangsa-bangsa. Dia seorang bapak yang mulia. Dia seorang bapak yang terkenal, saudara yang di rumah. Tapi dia dijadikan Tuhan bapak banyak bangsa-bangsa. Mungkin dia juga gak mau tuh. Tapi ada satu kelemahannya Abraham, kekurangannya. Yaitu dia tidak punya anak. Mungkin juga karena ini dia mau ikut Tuhan. Siapa tahu Tuhan bisa kasih anak. Dewa yang saya sembah, dewa bulan, di kampung halaman saya nggak bisa kasih saya anak. Nah, itulah kira-kira cerita singkatnya Abraham. Tadi saya katakan, bagaimana Abraham itu luar biasa. Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap karena umurnya 100 tahun, dia dijanjikan anak, tapi Abraham berharap juga dan menguatkan imannya. Kata-kata inilah yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, saudara. Kalau kita mau berkat Abraham, kita juga mesti mau imannya Abraham.
kita melihat level daripada iman Abraham yang kita mau pelajari hari ini, dan cek saudara dan saya ada di level mana. Ya. Saudara, kalau saya tanya, apa sih iman itu? Apakah iman dan percaya itu sama? Secara kata-kata cuman itu permainannya. Percaya saja, beriman. Beriman saudara yang di rumah. Percaya. Apakah itu iman? Apakah kalau percaya saya bersih beriman? Atau kalau saya beriman berarti saya sudah percaya? Ya. Keselamatan kita adalah perkara iman. Saya ingin kita coba lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Ini sih sedikit out of context, tetapi ini penting buat saudara tahu. Sebab karena kasih karunia, bukan karena kita, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia, kamu diselamatkan, belum lengkap, oleh iman. Iman kita yang menyelamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Ayat 9-nya? Oke. Mandek. Mandek. Oke, nggak apa-apa. Ya, dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, iman ini penting ternyata. Kenapa? Asal dasar iman kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Itu dasar iman kita. Berarti Pak, saya juga dulu pernah beriman. Betul. Saya beriman kepada Kuan Im. Saya beriman kepada patung ini. Saya beriman kepada orang pinter itu. Benar, itu juga beriman saudara. Ya. Tetapi setelah kita menerima Yesus, saudara beriman kepada Yesus. Iman yang kepada Yesusnya harus bertumbuh. Iman saudara kepada berhala, saya nggak tahu bertumbuh apa kagak. Tapi iman kepada Yesus Kristus harus bertumbuh. Harus makin kuat setiap hari. Ini penting saudara. Ya. Nah, coba saya akan paparkan ada 3 pengertian level daripada iman. Ya, supaya kita jangan mandek di situ. Kita mau naik. Yang pertama, level pertama nih. Iman itu adalah percaya kepada Allah. Ya. Atau kita katakan percaya bahwa Allah itu ada. Iman itu adalah percaya kepada Allah dan bahwa Allah itu ada. Saudara percaya Allah ada? Saudara percaya Allah ada? Benar? Berarti kalau saudara percaya Allah ada, saudara ada di sini beribadah, saudara yang beribadah di rumah, Allah melihat. Kenapa? Karena Allah ada. Allah hidup. Ya. Kemarin Tuhan tuh baik ya. Ngasih saya sebuah kesaksian kecil aja. Ketika saya lagi makan untuk mempersiapkan diri share di pendalaman Alkitab untuk kulnya Pangjai. Saya lagi makan, tiba-tiba pembantu saya kan tahu kalau saya pulang pagian ya, jam 6 udah sampai di rumah, itu berarti saya lagi ada Zoom nih pasti. Tas saya dibawa ke atas ke lantai 3 disiapin. Saya makan dulu, setelah saya mandi, Pak, ada Zoom lagi ya hari ini? Iya. Pak, rasanya gimana Pak? Zoom itu, iya nih. Saya seminggu ini udah kayak hamba Tuhan, ngetop aja. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Minggu ada. Semoga saudara yang di rumah dan tempat ini yang lihat tampang saya nggak bosan. Saya sendiri bosan lihat tampang saya di kamera tiap hari. Ya. Saudara, dia bilang gini, beda nggak Pak ibadahnya kalau datang di gereja sama online? Oh beda sekali. Ya, iya loh Pak. Nah dia saksi. Saya juga aneh Pak. Dulu kan saya suka ikut ke gereja, waktu saya suka ikut ke gereja gitu ya, waktu masih belum pandemi. Saya setiap kali di gereja, walaupun saya nggak nyanyi, saya dengerin gitu ya.
Itu saya di belakang walaupun dia ruang hamba Tuhan, nemenin cucu saya, kadang-kadang dia di sini. Hati saya tuh berdebar-debar selalu. Berdebar-debar. Tapi kalau saya udah di luar enggak, hilang. Tapi kalau dalam gereja saya berdebar-debar hati saya. Terus saya bilang, itu karena Allah yang kita sembah itu ada. Hadir. Berdebar-debar dia. Ya. Hari ini tadi pagi saya ditelepon sama Tante Rosmiati. Halo Tante. Tante bilang, aduh Yupo saya baru tahu kalau gereja udah buka. Saya kepingin ke sana. Dia datang hari ini. Saya nggak punya handphone loh, nggak punya peduli. Gampang Tante punya kartu vaksin, gampang. Aduh saya senang banget tadi pagi saya tanya. Aduh senang banget ada di gereja. Salah satunya karena Allah ada di sini. Amin. Ya. Allah ada di rumah juga, saudara. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mau beriman, kita harus percaya Allah itu ada. Coba, bentar, sih. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, katakan aku percaya Tuhan, aku percaya. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Lagi ya. Aku percaya. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku katakan kemenangan sudah Kau jamin bagi kami Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku sekali lagi terakhir katakan kemenangan sudah Kau jamin ya Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Yes. Haleluya. Haleluya saudara yang di rumah-rumah. Jadi iman yang level paling rendah adalah kita percaya bahwa Allah itu ada. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tolong ditampilkan. Kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 6. Oke, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Katakan amin. Iya, saudara datang dengan susah payah mungkin, mengorbankan waktu. Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Ya. Jadi kita harus percaya Allah itu ada. Dunia ini sedang dipengaruhi oleh apa yang namanya ateisme modern. Satu hari ada pembicara antara seorang pendeta dengan seorang pendeta Buddha. Dia tanya, pendeta ini pendeta Kristen ya, menurut Anda Allah, nggak ngomong Tuhan Yesus ya, Allah itu ada nggak?
Dia bilang, di mana ada cinta, di situ ada Allah. Di mana tidak ada cinta, di situ tidak ada Allah. Terus Bapak nanya, loh kalau begitu, kalau kalian berdoa kepada di surga atau kepada yang lebih tinggi, kalian berdoa pada siapa? Oh, di sana nggak ada apa-apa, di surga nggak ada siapa-siapa, nggak ada Allah. Walaupun dia nggak nyebut nggak ada Allah. Kami tidak pernah berdoa kepada seseorang atau Allah, enggak. Kami hanya minta semoga. Kami mengerti ajaran Buddha. Nah jadi secara halus dia ingin katakan bahwa Allah emang nggak ada. Hari-hari ini banyak apologet itu artinya pengajar-pengajar Kristen ya. Di dunia barat saudara, harus berjuang mempertahankan, membuktikan bahwa Allah itu ada. Karena orang di dunia ini, khusus di dunia barat, mereka sangat rasional. Mereka pakai logika. Bahwa Allah nggak ada. Segala sesuatu tergantung manusia. Dan ini saya ngalami sendiri. Ketika saya berbicara waktu itu kepada pacarnya Lena yang di Amerika. Dia orang Asia. Waktu saya tanya, do you think there is a God? No, there is no God. Dia ngomong apa adanya, nggak ada Tuhan, nggak ada Allah. Jadi kamu nggak pernah berdoa? No, I never pray. Pray kepada siapa? Orang Allah nggak ada. Loh ini nyata saudara. Ekstrimnya seperti itu. Di Perancis, kalau saudara nanya orang apa agamamu, dia marah saudara. Itu adalah privasi, tidak boleh ditanya. Hanya beberapa negara di dunia termasuk Indonesia yang nulis agama di KTP. Negara-negara lain nggak ada tulis agama, nggak perlu agama itu. Saudara ini terjadi di dunia ini, ketiadaan Allah. Ada seorang filsuf namanya Epikuros. Dia bilang begini, namanya seorang filsuf ya. Jadi mikirnya nih agak sedikit nyelimet. Dia bilang gini, Allah dan kejahatan. Kalau Allah ada, nggak ada kejahatan karena Allah itu baik, tidak jahat. Berarti kalau kejahatan ada 4 kemungkinan. Allah mampu mengatasi kejahatan tapi tidak mau. Berarti Allah yang jahat. Dia mampu tapi dia nggak mau. Yang kedua, dia mau tapi tidak mampu. Ini Allah yang lemah. Dia pengen membasmi kejahatan tapi tidak mampu. Ini Allah yang lemah. Yang ketiga, Allah tidak mau dan tidak mampu. Wah ini lebih parah lagi, ya. Allah yang jahat dan lemah. Atau yang keempat, Allah mampu dan mau. Tapi kalau Allah mampu dan mau, kenapa kejahatan masih ada? Sehingga yang keempat ini dibuang, tinggal 3. Dari ketiga ini disimpulkan Allah jahat atau Allah lemah atau Allah jahat dan lemah. Kalau begitu lebih baik nggak usah ada Allah. Saudara, ini kelihatannya waduh, belagu amat tuh orangnya. Tapi kita kadang-kadang tanpa disadari bisa seperti ini, saudara. Saudara yakin nggak kalau saudara berdoa itu saudara dijawab doanya? Didengar, minimal didengar dulu. Iya sih, saya yakin pertama saya doa didengar, tapi nggak ada jawaban. Saya pikir Allah nggak ada. Bisa seperti itu, saudara. Saya juga mesti bergumul tiap hari. Sama aja tuh, berdoa apa nggak berdoa sama juga. Saudara, ini memang mengerikan. Iman yang pada level paling rendah, ini iman paling rendah. Cuman percaya Allah itu ada. Saya percaya saudara tempat ini, hampir kita yang di rumah-rumah juga, saya mau bilang 99% lah. Ini level di sini kita. Bahwa Allah itu ada. Walaupun kita nggak lihat, kita nggak bisa buktikan.
Sama yang namanya cinta kasih. Ada apa nggak cinta kasih? Ada. Buktinya apa? Ada buktinya nggak? Ada wujudnya nggak? Nggak ada. Cinta sejati. Ada nggak? Ada. Ada wujudnya nggak? Nggak ada. Tapi ada kan? Iya. Sama kayak listrik. Ini listrik, ada nggak listrik ini? Ada. Mana buktinya? Wujudnya mana listrik? Saya cuma pegang kabel. Nah, kalau mau coba ada listrik apa enggak, ntar di belakang tuh ambil kabel, masukin ke lidah. Nah, itu saudara tahu ada listrik apa enggak. Di situ baru kita bukti, ya ada listrik ternyata. Ya. Jadi, yang pertama, harus percaya Allah itu ada. Level pertama. Dan juga bahwa Allah sanggup menolong. Kalau dia ada, cuman ada doang ada gunanya saudara. Tapi dia sanggup menolong. Coba kita Roma 4 ayat 21, saya ulang yang tadi. Apa yang Abraham katakan. Ya. Dengan penuh keyakinan, Abraham bilang, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Kenapa Abraham pergi? Karena dia keyakin bahwa Allah sanggup menolong. Itulah yang level 1A yang saya bilang. Kita percaya Allah ada. Yang kedua, kita harus percaya dia sanggup menolong kita. Makanya kita berdoa. Dia itu maha kuasa. Makanya kita berseru kepada dia. Ya. Itu baru level yang pertama, saudara. Nah, sekarang level yang kedua. Kalau pertama, percaya bahwa Allah itu ada. Nah, yang kedua, coba saudara cek. Saudara udah di tempat ini belum? Ya. Yaitu mempercayakan diri kepada Allah. Mempercayakan diri kepada Allah. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 17, 18 dan 19. Maka aku akan bukan ayat 17, betul ya? Karena iman Abraham tak kalah ia dicobai. Coba ayat 22, ini ayat 17 ya? Iya benar. Ayat 18 apa? Sebentar ya. Ini kan Kejadian, entah saya jadi, kok salah sih? Bentar ya, sabar saudara ya. Saya lihat ini ada yang salah ini kayaknya. Kejadian, kan Abraham diuji. Oh, saya salah. Maaf. Bukannya Kejadian, ini ternyata kitab Ibrani. Sebentar. Saya sih kisah Abraham saya cari di, sebentar ya, Ibrani 11. Tolong Ibrani 11 ayat 17, salah saya, maaf. Ibrani 11 ayat 17. Oke, Ibrani 11 ayat 17 berkata gini, karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai, mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal. Perhatikan kata rela, ya, ayat 18-nya, tolong. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19-nya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia akan telah menerimanya kembali. Ketika Abraham diminta anaknya, dia kasih, saudara. Nggak pakai nanya, nggak pakai bergumul, nggak pakai bilang Tuhan anak ini kan anak satu-satunya, ini kan keturunan yang kau janjikan. Sekarang kenapa mau dikorbanin? Itu namanya mempercayakan diri. Saudara dan saya udah di level ini belum? Atau hanya yang pertama tadi, Allah percaya bahwa Allah itu ada.
Mempercayakan diri kepada Allah, udah belum? Coba minta D. Lagu ini indah. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada, katakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang mau mempercayakan diri katakan amin. Amin. Ini gak gampang loh saudara. Coba tampilkan tadi saya minta itu gambarnya Charles Blondin. Nih, siapa dia nih saudara? Saudara sering dengar ilustrasinya. Dia seorang akrobatis ya. Dengan lahir namanya Jean-François Grevelet dari Prancis. Umur 5 tahun dia udah ahli akrobat, dia dijuluki The Boy Wonder, bocah ajaib. Ya. Saudara, karena kehebatan gimnastiknya, dia itu sehingga disebut sebagai seorang funambulis atau ahli meniti tali di ketinggian tertentu yang ekstrim. Nah, dialah yang nyebrangin Niagara Falls. Ya. Hanya tidak pakai pengaman. Ditonton oleh banyak orang, dia jalan. Wow. Jalan lagi, di tengah-tengah dia berhenti, dia foto dulu sama orang-orang. Baru ke sana. Dia tanya orang-orang, Anda percaya nggak saya bisa nyebrang lagi? Oh percaya, percaya. Jalan, tepuk tangan lagi. Anda percaya saya bisa ke sana lagi? Percaya. Siapa yang mau ikut? Saya gendong. Bagaimana saudara? Percaya nggak saya ke sana? Percaya. Siapa yang mau ikut? Nggak ada yang mau ikut saudara. Kenapa? Karena tidak mempercayakan dirinya. Singkat cerita kita dengar. Ada seorang anak, pluk, nemplok di pundaknya. Dibawa ke seberang. Sampai di seberang, ditepukin tangan, wah hebat. Tapi anak siapa itu? Gila itu. Nggak pakai otak. Kalau sampai mati gimana? Saudara, ini perihal mempercayakan diri kita kepada Allah. Kita udah sampai di sini belum? Ya. Kita mungkin percaya sama Tuhan, seperti penontonnya Charles Blondin. Ya percaya. Siapa yang mau ikut? Nggak ada yang mau, saudara. Percaya Tuhan menolong, amin. Percaya Tuhan menyembuhkan, amin. Tapi nggak pernah dikasih. Kalau ada persoalan, orang Jawa bilang kepalanya dikasih, ekornya dipegangin. Ya nggak bakal beres persoalannya. Kita yang stres akhirnya. Ada seorang dari desa, saudara. Dia biasa jual ubi. Beberapa keranjang ke kota. Wah, dia panggul dengan karung. Jalan, sampai naik gunung. Di tengah jalan yang rata, dia ketemu truk. Sopir truk bilang, Pak, mau ikut? Ayo, naik aja ke belakang. Oh, terima kasih Pak, mau. Dia naik ke belakang. Dah, truknya jalan. Supirnya bingung. Kenapa masih ada napas yang Begitu dia nengok, dia kaget. Ternyata bapak ini naik ke truk, tapi nggak diturunin karungnya. Tetap dipanggul aja sama dia. Dia di truk. Mungkin kita ketawa, saudara.
Tapi hari-hari ini kita bisa seperti itu loh saudara. Ya. Kita nggak bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan. Saudara, ini level yang kedua baru. Abraham sudah sampai di sini saudara. Udah sampai di sini. Jadi jangan bilang mau berkat Abraham. Tapi iman Abraham kita nggak mau. Kita udah nyampe belum ke level kedua. Ketika kita serahkan persoalan kita betul-betul nggak mau pusing lagi. Nggak gampang sih ya. Makanya kita harus belajar siapa Tuhan itu. Baru kita bisa makin lama makin percaya. Saudara kan juga gitu. Saudara kalau ngasih pembantu ke pasar duit 50.000, dibawa kabur nggak ya? 100.000, 200.000. Kalau udah dipercaya ratusan juta juga saudara kasih. Itu masalah pengenalan. Untuk sampai level ini Abraham harus mengenal. Makanya Tuhan tidak menguji Abraham waktu pada keluar dari Ur Kasdim. Tapi setelah dia melewati lahir Ismail bukan anaknya, lahir Ishak baru dicoba. Abraham lulus di level kedua. Sekarang level yang ketiga. Ini lebih berat lagi. Dipercaya oleh Allah. Kalau satu, percaya Allah. Ada. Yang kedua, mempercayakan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, dipercaya oleh Allah. Saudara dipercaya nggak sama Tuhan? Tuhan mempercayakan apa kepada saudara? Ketika saya menggali ini, saya juga, aduh Tuhan percayakan domba-dombanya. Bukan tugas yang mudah. Benar. Tuhan tolong saya. Tolong. Ini kepercayaan yang Tuhan kasih. Kita lihat Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, ini ketika Ishak dicobai. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini penting. Artinya apa? Allah mempercayai Abraham. Karena dia percaya kepada Abraham, dia kasih berkat yang begitu besar. Karena dia tahu Abraham gak bakal goyah. Mungkin kita janji dulu, kalau saya belum punya pasangan, Tuhan kasih saya pasangan, saya akan rajin ke gereja. Belum punya anak, kalau saya punya anak, saya akan tetap melayani. Bagaimana janji kita sama Tuhan hari ini? Tuhan, kerjaan susah Tuhan. Nanti kalau saya dapat kerjaan Tuhan, aduh saya mau melayani, saya kasih perpuluhan dengan setia. Bahkan saya kasih lebih deh Tuhan, 90% buat Tuhan deh, 10 buat saya. Tapi ketika kita sampai di situ, apa yang kita lakukan? Bisakah Tuhan percaya kita? Ini iman loh saudara. Ini iman, perjalanan iman. Abraham sudah sampai di situ saudara. Maka saya mau maaf ngomong, jangan ngiri sama berkatnya Abraham. Karena iman kita belum nyampe ke situ mungkin. Tapi kalau hari ini saudara sampai di situ, haleluya, puji Tuhan. Tapi mari kita belajar hari ini. Kita bukan hanya percaya. Kita bukan hanya mempercayakan diri, tapi kita dipercaya oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Di rumah amin ya saudara. Kita dipercaya Tuhan enggak? Ayat terakhir, Yohanes 2, 23-24. Yohanes 2 ayat 23-24. Kita baca sama-sama saudara ya. Yuk 3, 2, 1. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena
Hati-hati saudara. Kita mungkin mau percaya kepada Allah karena dia bisa buat mujizat. Tapi apakah Allah mempercayakan dirinya kepada kita? Apakah Allah mengenal hati saya? Ya, saya percaya hari ini mari kita capai level ketiga ini. Saya juga mungkin belum tentu sampai di sini. Tapi saya mau ke situ. Tadi ya. Yuk kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Katakan aku percaya. Aku percaya. Oh kemenangan Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi saudara sendiri katakan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan. Saudara yang di rumah, naikkan pujian ini dengan hatimu. Sekali lagi kita sama-sama kita katakan bersama Tuhan. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan iman katakan, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku sekali lagi dengan imanmu katakan, kemenangan darimu Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Oh, aku percaya. Haleluya, haleluya. Biarlah kami memiliki iman seperti levelnya Abraham, Tuhan. Bukan hanya percaya bahwa Allah ada dan sanggup menolong, tetapi kami mau mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berserah, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Dan kami mau supaya kami dipercaya oleh Engkau sendiri, ya Tuhan. Dipercaya harta benda untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dipercaya jiwa-jiwa, dipercaya talenta tertentu. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Biar kita yang pernah berjanji kepada Tuhan, yang belum kita penuhi, saya nggak bilang saudara bernasar, tapi saudara berjanji. Mari biarlah kita pagi hari ini kita katakan pada Tuhan, ampuni kami.
Kami mau memperbaharui komitmen kami kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang bisa dipercaya. Engkau mengenal hati kami. Tuhan, biarlah kami jadi orang yang dipercaya oleh Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat pagi hari ini. Firman-Mu sudah boleh menjadi benih di dalam hati kami, yang pasti berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat tebusan-Mu di tempat ini. Berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini. Boleh mereka memiliki iman pada level yang ketiga ini Tuhan. Mereka meningkat, mereka memperkuat imannya, keyakinannya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.